Dua laki-laki sejati abad ini. Jadi saya nggak takut hukum. Kalau misalnya Farhat tidak masuk penjara, saya akan cari dia, saya akan pukulin sendiri. Kalau misalnya polisi tidak bisa melakukan tindakan hukum yang benar. Saya datang tujuannya cuma satu, kata Bang Farhat, saya mau diajar. Jadi saya datang, ya mau membuktikan itu. Dan itu kan tidak perlu dilakukan, kata Pak Farhat dan Pak Faiz, ya sudah cukup. Berarti artinya Bang jadinya. Iya. Saya pikir gini loh, Siapa yang berani sama Denny Sumargo? banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, Sirin apa C? Sama itu, bro. Sama gitu. Ini nantangin Denny Sumargo. Gua hajar dia nih. Ya Allah, bang. Apa sih itu? Aduh, bang. Ya, lu nantangin Denny Sumargo kayak begitu. Denny Sumargo orangnya. Itu baru seumur jagung kamu jadi lawyer, mulut kamu seakan-akan paling pandai. Orang yang salah kamu bela, kau pojokkan orang yang benar. Kau ikut-ikut mendolimi orang yang benar. Iblis kamu itu, otakmu itu, manusia bangsat kamu itu. Kalau jadi Densu, bukan si Farhatnya lagi yang gue sasarin, dia. Bapaknya Sokras. Serius. Gue kalau gue kalau jadi Densu, gue hajar bapaknya duluan, bener. Serius. Bilang mau hajar orang. Ada di bicara, Mana ada buktinya? ada di video. Mana coba lihat. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Denny Sumargo jawab ancaman Farhat Abbas. Langsung samperin ke rumah. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Denny lagi minta dipukul, minta dihajar. Betul kan? Saya pikir yang datang ini janda Pak Henol di rumah saya. Denny pemain basket yang modal kayak gede itu kan? Tapi dia dengan menyerang pukul saya. Jangan bisa gue pukul lu, Den. Klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah, pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Apakah benar Farhat akan menghajar saya? Ya, saya bilang, saya tanya dulu, itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhat, terus saya artikan tainya aja kan bisa juga ya kalau mau gitu-gitu. Kita kan bermain kata. Kok kamu pakai tai? Itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya? Dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gue ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gue nama dia. Saya nggak pernah bilang namamu tai, saya bilang ku panggil tai aja, yang mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu dia minta penjelasan, menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan? Seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri, memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya. Mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya sudah mempersiapkan pakai celana training, ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya, saya khawatir awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya,
takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Densu ini badannya besar juga kan. Buat kalian yang belum tahu kenapa Farhad Abbas bisa ribut sama Densu, tonton videonya ya. Di sini gue bakal jelasin kronologinya secara lengkap. Nah, awalnya gara-gara ini guys. Pembicaraan sedang Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Di sini gue tahu kenapa Farhad bisa bilang kayak gitu, karena ini guys. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya bisa. Itu kita pakai untuk operasional bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya biasa kita selalu bilang open donasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu terjunuk siapa. Berarti kita masukin untuk operasional ODGJ yayasan. Susah kita juga yang hitungnya ya. Iya. Densu ngeliat video Farhad Abbas yang tadi, kesel, dia komen lah kayak gini. Densu kesel karena dia ngerasa gak ngebela ke salah satu pihak. Terus ada wartawan yang nanyain kepada Farhad Abbas tentang komentarnya si Densu. Ini jawabannya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya ya. Densu yang ngeliat video itu nggak terima, langsung disamperin lah ke rumahnya si Farhad. Jadi gitu guys kronologinya. Oh iya, itu si Farhad bisa banget yang ngelesnya, sumpah. Mungkin karena dia pengacara kali ya. Bisa-bisanya dia bilang hajar itu hukum jamin rakyat, astaga. Sekarang kita telaah ya. Hajar hanya hukum. A-nya apa nih? Kalau jarak jamin rakyat masih oke, tapi huruf A-nya ini mau dikemanain nih? Terus ada lagi nih, pukul. Pukul itu kata dia pembela kaum lemah. Oke, sekarang kita telah juga. Pukul, P-nya pembela. U-nya apa nih? Kalau kul kaum lemah masih oke lah. Aduh, Farhad, sumpah lu bisa banget ngelesnya. Guys, kalian harus pergi ke akunnya Denny Sumargo dan tonton video yang ini, di mana Denny Sumargo udah bisa masuk ke rumahnya Farhad Abbas dan udah ketemu sama Farhad Abbasnya langsung. Dan kesimpulan dari video ini adalah singkat, padat, dan kicep. Farhad Abbasnya kicep, nggak segarang di IG story-nya ya. Padahal si Denny Sumargo udah bilang, lu kalau mau pukul gua, mau hajar gua silahkan, gua nggak bakal kentut. Gua nggak bakal nuntut. Tapi si Farhad Abbasnya agak berani ya. Dan gua salfok banget sama bapak ini siapa sih? Kodamnya Farhad Abbas atau apa? Bisa dilakban dulu nggak mulutnya? Motong-motong omongan orang mulu. Nih berdua lagi serius nih, bapak ngikut-ngikut. Pakai bilang kita ini udahlah sama-sama darah Makassar. Bapak sama Denny mungkin sama-sama darah Makassar. Kita ini satu Indonesia sama-sama darah tinggi gara-gara kalian ini. Giliran disamperin, diem-diem baik. Ya, aduh. Tapi di video ini Denny Sumargo keren banget sih, sumpah. Dia cuma datang buat nanyain, lu katanya mau ngajar gua, lu katanya mau mukul gua. Kalau enggak ya udah, gua pulang. Jadi Denny Sumargo langsung pulang. Kayak sampai belum sempet dipesenin nasi padang gitu. Ya butuhnya cuma datang mau nanya, lu beneran mau ngajar gua nggak? Kalau mau ngajar silakan, kalau nggak gua pulang gitu. Cepet banget Denny Sumargo langsung cabut. Belum sempet dipesenin makanan apa minuman, tapi dia udah langsung cabut. Gila, gue salut banget sama Denny Sumargo. Terus kata si Farhad Abbas, kan gue gak nyebut nama Denny Sumargo, gue nyebutnya cuma nama Denny. Berarti siapakah yang dimaksud sama Farhad Abbas? Apakah Denny Caknan? Apakah Denny Cagur? Hah? Intinya sekarang kita semua gagal guys, ngelihat mereka gelut. Dan gue tadinya mau nonton mereka gelut sambil jualan pop es sama popcorn gitu. Sekarang ya udahlah, ternyata nggak jadi guys, damai-damai aja guys. Nih bapak juga lucu, dimaksa banget mau salaman. Belum lebaran pak, belum lebaran. Sampai si Denny Sumargo bilang, ngapain sih salaman, tapi bapak ini masih maksa banget salaman. Pokoknya lu tonton dah, kocak banget sumpah. Aktor dan YouTuber Denny Sumargo mendatangi Farhad Abbas setelah mendapat ancaman bakal dihajar pengacara itu. Denny menemui Farhad Abbas untuk membuktikan perkataan sang pengacara terhadap dirinya. Momen pertemuan itu dibagikan langsung oleh Denny Sumargo melalui media sosial. Menurut video itu, ia terlihat tiba di rumah Farhad Abbas pada malam hari dan disambut kerabat sang pengacara bernama Faiz. Mereka lalu terlibat perbincangan alot karena tidak kunjung diizinkan masuk. Sebab Faiz menilai Farhad Abbas tidak akan memiliki niat memukul orang lain tanpa sebab. Denny Sumargo juga sempat diminta menjelaskan bukti dirinya diancam dihajar Farhad Abbas. Ia lantas menunjukkan video yang menampilkan sang pengacara berkata akan menghajar Denny Sumargo. Denny Sumargo akhirnya diizinkan masuk rumah usai beberapa menit berdebat. Ia hadir dengan didampingi seorang kru yang merekam pertemuan tersebut.
Ia kemudian menjelaskan maksud kehadirannya, yakni menyerahkan diri jika Farhad berencana memukulnya sungguhan. Namun di tengah obrolan itu mereka saling melempar argumen terkait permasalahan yang memicu Farhad berkata mau menghajar Denny Sumargo. Farhad Abbas mengaku melontarkan ucapan itu karena terpantik komentar Denny Sumargo yang menyebut dirinya tai. Ia merasa tersinggung dengan ucapan itu karena konotasinya negatif. Denny kemudian berkilah bahwa ucapan itu tak selalu punya konotasi negatif karena semua tergantung sudut pandang. Ia lantas memberikan beberapa contoh arti kata tai yang bernada positif. Ia juga menjelaskan ucapan tai itu muncul karena dirinya tidak setuju dengan tindakan Farhad Abbas yang melibatkan Denny di tengah kasus Agus Salim dan Pratiwi Novianti. Kasus Agus Salim dengan Novi itu berhubungan dengan polemik donasi uang 1,5 M dan Denny Sumargo sempat mengundang mereka jadi tamu siniar miliknya.